Raya, bocah perempuan berusia 3 tahun di kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya yang meninggal pada 22 Juli lalu ini ditemukan oleh tim pegiat sosial Rumah Teduh Iin. Setelah dirawat selama 9 hari di RSUD R. Syamsuddin, Kota Sukabumi, Raya akhirnya meninggal dunia. Penyebabnya, Raya terlambat ditangani setelah tubuh Raya terinfeksi cacing yang sudah menyebar ke otak. Kabar kematian Raya ini pun sampai di telinga Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Ia mengaku prihatin terkait kejadian yang menimpa Raya. Namun, Budi menduga balita Raya meninggal dunia karena penyakit meningitis atau TBC meski ditemukan banyaknya cacing di tubuh Raya. Meninggalnya Raya menjadi potret buram penanganan kesehatan di negeri ini. Akibat cacingan maupun penyakit lain, tak seharusnya ada anak Indonesia yang kehilangan nyawa karena terlambat ditangani. Hello Healthy People, berjumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Dan pekan ini kisah Raya, balita di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang meninggal pasca ditemukan cacing lebih dari 1 kilogram di tubuhnya mendadak jadi sorotan. Tidak sedikit kemudian yang mengkhawatirkan resiko fatal di balik cacingan. Kita akan membahasnya pekan ini bersama dengan Dr. Lucky Yoga Satria, dokter spesialis anak dari Medikids Klinik dan Rumah Sakit Brawijaya Taman Mini. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Health. Kita sudah lihat tadi bagaimana penderitaan adik Raya begitu ya, balita 3 tahun yang ditemukan 1 kilogram cacing di tubuhnya. Kita membayangkannya sangat miris, Dok. Tapi dari segi medis, bagaimana kondisi anak bisa sampai 1 kilogram begitu, Dok? Oke, sebenarnya kan cacing ya. Kita kan mungkin para orang tua tahunya cacing itu gejalanya kayak sakit di daerah gatal di daerah pantat kalau malam hari, lalu juga perutnya besar, terus juga anaknya jadi kurus loh. Ini kenapa tiba-tiba muncul kasus yang ini menghebohkan ya? Karena ini sebenarnya kasus yang kayak puncak gunung es gitu. Ada satu kasus Raya ini, almarhum Raya, artinya segini bahayanya, segini banyaknya yang terinfeksi anak-anak kita oleh cacing. Faktanya memang seperti itu, banyak sekali kasus cacingan. Cacingan itu adalah NTD, Neglected Tropical Disease, suatu penyakit yang terneglected ya. Jadi seperti sedikit diabaikan karena tidak terlalu dilihat sebagai suatu hal yang bermasalah. Padahal yang terinfeksi itu 1,5 miliar cacingan seluruh dunia. Dan memang ada berbagai macam tipe. Tadi cacing yang bisa ngebikin gatal di sekitar anus malam hari. Itu adalah cacing kremi. Ada juga cacing yang diam-diam mengambil darah kita. Hidup di usus mengambil darah. Itu cacing tambang. Ada juga cacing yang menempel di usus memberikan infeksi, anaknya diare terus. Cacing cambuk. Dan yang kasus ini kalau saya ngelihat dari video tersebut ya. Tadi dokter bisa melihat nggak? Mengarahnya ada cacing khas yang bisa bertahan 1-2 tahun. Lalu membesar. Lalu memiliki kemampuan mengeluarkan telur sampai 200.000 butir telur satu hari. Satu hari 200.000? Satu hari. Dengan, saya hitung-hitung ya, dengan dia span-nya 2 tahun, 200.000 telur satu hari, berarti selama dia 2 tahun seumur hidupnya cacing, dia bisa membuat 26 juta telur. Segitu banyaknya, lalu dia membesar, menyerap karbohidrat, menyerap protein, membuat anaknya kekurangan nutrisi, membuat imunnya rendah, dan yang mungkin terjadi adalah menyumbat usus, sehingga anaknya jadi besar perutnya, tidak bisa makan. Dan juga ada beberapa kondisi yang ya karena cacing itu hidup di dalam tubuhnya, lalu dia merusak, membuat respon imun anaknya menurun. Mungkin ini yang menyebabkan jadinya anaknya sangat berat keadaannya. Kita jangan lupa bahwa penyakit parasit ini termasuk dalam neglected tropical disease. Orang-orang mungkin menganggap sepele, tapi ternyata memang berbahaya, walaupun tidak menyebabkan meninggal tadi kata dokter. Iya, walaupun bisa menjadi sebagai penyebab perantara lah. Nah, yang jadi masalah adalah sebenarnya neglected tropical disease ini itu sudah ada program untuk pencegahannya dan pengobatannya. Gitu, itu sudah ada.
Makanya kenapa masih bisa meninggal, nah itu yang perlu kita Itu yang cukup introspeksi. menampar dan juga menjadi sorotan kasus ini sampai, apalagi jumlahnya sampai 1 kilogram. Dan yang juga kita baca bersama bahwa itu juga sampai ke paru-paru, kemudian juga ditemukan di otak. Ini mekanismenya bagaimana, Dok? Tadi yang dokter sebutkan kan ada yang jenis cacing kremi gitu ya, dia bertelur di daerah anus, kemudian juga pada malam hari begitu. Nah, yang ditemukan di raya, keluar di berbagai lubang begitu ceritanya ya. Kemudian juga ada ditemukan di paru-paru dan juga otak. Mekanismenya seperti apa, Dok? Oke, memang jadi si cacing itu cara menginfeksi beda-beda. Kalau kita ngomongin yang kasus ini, yaitu Ascaris limbrides, yaitu cacing kremi, dia memang alurnya pertama-tama adanya cacing telur di tanah. Cacing telur? Cacing telur di tanah, ya. Makanya namanya soil transmitted helminthes. Jadi dia perlu tanah supaya si telurnya ini bisa menginfeksi. Lalu telur tersebut bisa masuk melalui tangan langsung, anak main tanah, lalu kukunya panjang, atau makanan tersebut, makanan menempel. Anginnya nggak ditutup makanan, lalu dia makan itu. Lalu telur itu akan masuk ke dalam pencernaan, masuk ke usus. Lalu berubah jadi larva, larvanya menembus ke usus, pembuluh darah, masuk ke jantung. Dari jantung baru ke paru-paru. Tadi paru-paru ini ada semacam perubahan kulit lah. Itu ngebikin berbagai reaksi. Salah satunya ngebikin batuk-batuk. Mungkin bisa bikin sesek. Kadang kalau di ronsen kelihatan ada kayak cairannya. Lalu setelah dia batuk-batuk, larvanya naik ke atas. Ke dalam tenggorokan. Dia batuk. Terus ditelan. Baru masuk ke usus. Di usus lah itu cacingnya mulai berkembang. Dari dia masuk ke mulut sampai di usus sekitar 6-10 minggu. Ya, 5-10 hari. Setelah itu 6-10 minggu cacing menjadi cacing dewasa. Nah, begitu cacing dewasa, mulailah dia membuat 200.000 telur satu hari selama 1-2 tahun. Makin lama makin banyak yang terjadi sumbatan. Untuk ke otak ya sebenarnya ada kasusnya walaupun jarang. Tapi satu hal yang pasti adalah tadi kita saksikan sama-sama juga ucapan dari Menteri Kesehatan yang menyebutkan bahwa memang bukan karena cacingnya, tapi karena infeksi meningitis TBC. Tanggapannya gimana, Dok? Apakah memang cacing ini menurunkan daya tahan tubuh atau bagaimana? Atau memang seperti itu? Ya, untuk ini kita lihat tadi, kalau ada penyebab kematian, ada penyebab yang langsung, ada penyebab yang mendasari, ada yang penyebab perantara atau koinsisten. Sudah ada penyakit penyertanya. Yang kalau ngelihat penyebab langsungnya tadi, kita harus otopsi. Saya tidak punya wewenang untuk mengatakan seperti itu apakah dia benar atau enggak. Tapi tentu Kemenkes berbicara tentang data bahwa ini bukan kematian yang karena cacing. Karena cacingnya ya tidak bisa menyebabkan kematian kecuali ada yang menyertai, yang menyebabkan yang lainnya. Salah satu itu tadi infeksi berat. Jelaskan bahwa anak-anak yang ataupun ya manusia yang terinfeksi oleh cacing, cacing tersebut membuat respon tubuh imunitasnya berbeda jadi lebih rendah. Apalagi sudah 1 kilogram. Salah satunya adalah infeksi TB. Infeksi TB akan jadi lebih mudah karena T helper dan lain-lain agak sedikit meresponnya berbeda. Jadinya respon terhadap infeksi termasuk TB itu respon imunnya rendah. Jadinya lebih mudah terinfeksi. Mungkin saya tidak bisa mengatakan pasti karena saya lagi-lagi tidak memasang langsung. Mungkin itu yang bisa menyebabkan infeksinya jadi makin membuat jadi berat, infeksi berat yang tadi dibilang jadi sepsis. Kalau sudah sepsis, itu adalah infeksi berat ke seluruh tubuh, organ-organ tubuhnya sudah mulai bermasalah, fungsinya sudah mulai menurun, ya kematian bisa terjadi. Ini juga membuat mungkin para ibu begitu ya, kembali teringatkan bahwa memang penyakit cacing ini masih ada, sampai dokter juga sebutkan 1,5 miliar jumlahnya tadi kasusnya di sebarannya begitu ya. Nah, kira-kira Dok bagaimana dengan pemberian obat cacing secara rutin seharusnya? Jangan dijawab dulu Dok, kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap di CNN Indonesia Health.
Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan dokter spesialis anak, Dr. Lucky. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi kita soal tadi ya kasus raya dan juga cacingan, kita udah mengumpulkan beberapa polling dokter dan juga kita sudah temukan beberapa jawaban dari netizen terkait dengan cacingan, Dok. Nah, ini polling yang pertama. Menurut kamu apa penyebab cacingan pada anak? Nah, ini kita ada beberapa opsi dan yang paling banyak menjawab soal penyebab cacingan adalah males cuci tangan 68%, Dok. Terus katanya abis itu makanan kurang matang. Selanjutnya suka jajan sembarangan dan bermain tanpa alas kaki. Tanggapannya, Dok, ini paling banyak taunya soal cuci tangan ya, Dok? Betul, ya. Ini memang paling gampang. Paling gampang dan harus dilakukan terus setiap hari. Sebelum Jadi jangan makan. males ya cuci tangan. Iya, sebelum makan, setelah makan, setelah di kamar mandi, jangan lupa. Oke, 3 utama itu ya. Karena cuci tangan ini itu yang penyebab utamanya yang kasih cacing yang Ascaris lumbriae di sini, cacing gelang ini. Oke. Dia karena memegang tanah, kukunya panjang, lalu ada telurnya, lalu makan, itu adalah yang utama penyebarannya. Oke. Ya, terus juga bermain tanpa alas kaki itu bisa kalau cacing cambuk, ya, cacing tambang, dia itu akan menembus kulit bawah. Jadi kalau hati-hati ya. cacing gelang dia perlu lewat makanan masuk dalam, cuman dia di tanah tuh sudah ada untuk larva, dia bisa menginfeksi. Jadi kalau kakinya ada luka, dia masuk ke dalam tuh bisa. Bisa. Ya. Makanan yang kurang matang juga bisa, tapi terutama itu adalah cacing tapeworm, cacing pita. Kalau makanan ikan yang kurang matang itu bisa. Dan juga tapi makan kurang matang juga makanan yang matang juga bisa mengurangi infeksi yang lainnya, termasuk si cacing ini. Betul. Jajan sembarangan, kalau jajannya sembarangannya, kalau dia ditutup dengan tidak baik, ada kasus cacing gelang, si telurnya itu saking ringan dan kecilnya, dia bisa terbang dengan debu, nempel di makanan, bisa. Itu jadi sebabnya juga harus menyimpan makanan dengan baik. Betul. Supaya tidak terinfeksi, nggak cuma cacing aja ya, infeksi-infeksi yang lainnya. Dibawa sama binatang gitu juga bisa. Bisa ya. Tapi binatang kucing memegang makanan kayaknya kucing yang lain itu yang memegang makan. Nah, ada juga nih next nih polling selanjutnya kita juga telah bertanya apa tanda awal cacingan pada anak. Tahu nggak sih netizen apa gejala terkena cacingan? Ternyata nggak tahu, Dok. 61% gitu, 39% aja yang tahu. Nah, kalau saya taunya kurus ya, kalau anak tuh kurus, kemudian juga apa gatal-gatal tadi kalau malam-malam. Sebenarnya apa aja dampak dari cacingan ini, gejala-gejalanya yang sebenarnya kita nggak tahu, Dok. Nah, itu udah cacingan, jangan sampai terlambat seperti kasus raya, Dok. Betul. Jadi kan emang gejalanya tergantung dengan jenis cacing yang menginfeksi. Kalau cacing kremi, dia karena khasnya si cacing dewasa perempuannya, wanitanya itu keluar malam-malam, dia pindah ke sekitar anus lalu menetas di situ, dan telurnya sekitar anus itu akan membuat gatal. Makanya ciri khasnya itu kalau malam-malam gatal. Garuk. Makanya jangan lupa kalau bisa dikembali cuci tangan ya. Cuci tangan. Oke. Ya, garuk-garuk itu ngebikin tidurnya juga nggak nyenyak. Anak sekolah tidur nggak nyenyak, apa terjadi? Kualitas belajarnya juga menurun, kemampuan dia belajar menurun. Itu kalau cacing yang kremi. Kalau cacing tambang, dia itu mengisap darah. Jadi awalnya gejalanya? Jadi gejala awalnya nggak ada. Dia cuman kalau sudah lama nih menginfeksi, mengambil darahnya, anaknya anemia. Oke. Gitu. Jadi nggak semuanya gejala awal kadang-kadang nggak muncul. Ini yang sebabnya mungkin tadi banyak yang tidak ngeh ya kasusnya. Betul, ya, Dok. Betul. Tapi juga di cacing gelang yang Vermiculus ini, Ascaris ini yang akan muncul gejalanya kalau dia sudah membesar sekali, perutnya jadi besar, makanya dia susah, anaknya nggak nafsu makan, anaknya jadi kurus. Kenapa? Karena cacing tersebut mengambil karbohidrat, mengambil protein, mengambil nutrisi. Anaknya makannya susah, udah susah makan, masuk dalam malah diserap sama cacing. Cacingnya membesar sampai sekilo, anaknya mengurus. Tapi ini gejala bukan gejala awal. Gejala awalnya sebenarnya apa, Dok? Nggak akan muncul gejalanya dulu. Oh, jadi untuk kasus cacing Ascaris ini tidak ada gejala awal. Makanya penting kita untuk pencegahan sudah dijalankan setiap 6 bulan, diberikan obat cacing. Jangan nunggu ada gejalanya dulu. Anak saya sehat, nggak usah dikasih obat. Dan mungkin cacingnya ada, belum ada gejalanya. Begitu udah keluar lewat kotoran gitu, atau udah mulai gatal, itu udah terinfeksi, sudah ada
sudah ngambil darah lah, sudah ngambil nutrisi, udah terlambat sebenarnya, udah terinfeksi lama. Oke, jadi biasanya dok ini ketahuannya karena memang sudah keluar tadi dari area pembuangan seperti itu. Ya, untuk mendiagnosisnya, ya jelas ada cacing. Di mana? Bisa dari kotorannya. Kalau dia cacing gelang, dia bisa batuk keluar juga udah. Dari dahaknya juga kelihatan gitu. Ada yang bilang juga matanya juga jadi suka kedip-kedip. Apa tuh mungkin karena ngantuk tadi jadi nggak bisa tidur itu kali dok? Bisa, ya bisa. Cuman kalau mata kedip-kedip tidak khas. Cuma yang khas tadi itu malam-malam gatal. Malam-malam gatal, kemudian juga ada tadi yang jadi nggak konsentrasi karena tidak tidur, dan juga yang paling kelihatan sebenarnya cacing kremi itu yang gatal tadi ya dok ya. Dan ada juga gejala lainnya yang memang tidak terdeteksi karena nanti terdeteksinya sudah cukup terlambat. Makanya dokter menyarankan untuk memberikan obat cacing. Nah pertanyaannya dok, untuk kasus obat cacing ini pemberiannya secara rutin sebaiknya di usia seperti apa dok? Ya, jadi kalau WHO dan Kemenkes sudah ada programnya. Kita memberikan obat cacing itu 2 kali setahun. Sudah ada bulan pemberian obat cacing. Bulan Februari dan bulan Agustus. Sekarang, bulan Agustus. Jadi ini sekarang ini pas banget ada kasus raya. Kita menjadi pengingat, jadi pemberiannya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Dia dapat obat cacing di bulan Februari dan bulan Agustus. Dari usia? Untuk usia 2 tahun ke atas sampai usia sekolah, 1 tablet. Di bawah itu menurut program WHO setahun sampai usia 2 tahun itu setengah tablet. Jadi mulai pertama kali dikasih adalah usia? Setahun. 1 tahun. Ya, kalau kita ambil dari WHO ya. Jadi di bawah setahun tidak diberikan obat cacing dulu. Ya. Nah bentuknya apa dok kalau untuk obat cacing ini apa aja? Tablet. Nah ini pertanyaan lagi nih dok, ibu-ibu kan nih kalau misalnya dikasih obat cacing gitu ada efeknya nggak buat anak? Karena dikasihnya 1 tahun gitu. Ya sebenarnya apapun tindakan medis, obat-obatan tentu ada indikasi, tujuannya, ada risikonya. Apakah ada efek sampingnya? Ada. Efek sampingnya kadang bisa bikin mual, nyeri perut, kadang banget diare, dan juga bisa alergi. Kadang-kadang. Tidak semua anak yang diberikan obat tersebut ada gejalanya. Tapi kita bisa ngeliat nih, ada efek sampingnya, kegunaannya gimana. Obat ini sudah diberikan berjuta-juta orang, anak, dan efektivitasnya tinggi, efek sampingnya rendah. Manfaatnya jauh lebih tinggi dibanding mudaratnya. Ya bukan kayak alergi atau nyeri di perut. Itu pun juga 1 hari 2 hari nggak ada masalah, ya selesai. Oke, jadi yang dokter katakan bahwa memang ada efek sampingnya, namun itu cukup rendah ya dibandingkan dengan manfaat yang bisa didapatkan anak jadi bebas cacingan. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau mengetahui nih, periksa aja gitu anak cacingan bisa nggak sih, pemeriksaannya seperti apa dok? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi usai jeda, tetap di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Lucky Yoga Satria, dokter spesialis anak dari Medikids Klinik dan juga Rumah Sakit Brawijaya Taman Mini. Dokter, kita masih bahas soal kasus cacingan. Ini gimana caranya orang tua bisa mengenali lebih cepat kalau anaknya butuh segera dibawa ke dokter, bukan hanya ditangani di rumah aja nih kalau misalnya dalam kasus cacingan, dok? Iya, kalau tadi kita lihat bahwa cacing itu bisa mengambil nutrisi, bisa mengambil darah, bisa membuat perut membesar. Itu kan sebenarnya sudah agak lama tuh. Yang paling mudah kelihatan awalnya sebenarnya adalah berat badan tidak naik. Ya, karena tadi nutrisinya terambil oleh cacing sehingga cacing jadi besar, anaknya jadi kurus. Kita baru cari kenapa anak saya nggak naik berat badannya. Orang-orang mikir pada, ini GTM kah, salah makan menunya itu. Jangan lupa, cacingan itu bisa mengambil nutrisi. Ibu-ibu udah pada pusing gimana ngasih makan anaknya, taunya anaknya cacingan. Udah capek-capek makan, dikasih makanan yang bergizi, tidak terserap oleh tubuh, malah terserapnya malah cacing gitu ya dok ya. Jadi salah satu tanda awalnya adalah anaknya berat badannya nggak naik. Tuh, kalau kita ngelihat, kenapa dok anak saya lari-lari, sehat-sehat aja. Jangan lupa, definisi sehat tuh bukan cuma anaknya ceria aja, bukan cuma anaknya nggak sakit aja, tapi kenaikan berat badannya, tinggi badannya, itu harus sesuai dengan grafiknya. Itu gimana pentingnya untuk memonitor pertumbuhan anak. Tuh, jadi kalau anaknya nggak naik, jangan-jangan ada yang lain nih, jangan cuma GTM aja yang dipikirin. Ternyata jangan-jangan ada cacingan. Oke, artinya kan apalagi anak-anak di usia golden ini kan memang harus berkembang dengan sesuai dengan umurnya begitu ya. Ketika dia terhambat, jangan cek hanya dari satu sisi aja gitu. Karena kan cacing ini juga sudah menjadi alert tadi seperti dokter bilang. Nah, kemudian kalau misalnya anaknya tidak terlihat
tidak terlihat, maksudnya berat badannya masih normal gitu perkembangannya, masih ada kemungkinan dia juga bisa terkena cacing nggak sih dok? Ya, karena fase awal tidak ada gejalanya. Tadi kan saya bilang bahwa kalau si cacing gelang itu dia butuh 6-10 minggu untuk dia membesar. Itulah mengapa salah satunya adalah pemberian obat cacing berperiodik. Kita kasih sekarang, belum tentu anaknya ya udah kamu nggak akan sakit cacingan selanjutnya. Kalau dia setelah minum obat terus 2 minggu kemudian dia main tanah lalu cacing masuk ke dalam, ya kan dia perlu waktu tuh cacing untuk membesar. Dikasih obat, ya nggak jadi penyakit lagi. Gitu. Itulah gunanya memberikannya secara periodik, bukan cuma sekali lalu, wih sudah anak saya sehat tapi seumur hidup. Ya enggak. Itu gunanya pencegahan secara periodik. Pencegahannya periodik karena anak-anak juga butuh main ya setiap hari. Jangan sampai kayak nggak boleh keluar, nggak boleh nggak boleh main di taman. Kan anak juga butuh berkembang dari segi sosial juga begitu ya dok ya. Nah kalau tadi kita bahas soal anak yang perlu dibawa ke rumah sakit, dokter katakan bahwa memang kalau misalnya anaknya tidak berkembang, berat badannya stuck begitu kan, sama tahu ada cacingnya. Nah ini untuk pemeriksaannya sendiri seperti pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana caranya memeriksanya anak ini terkena cacing? Ada pemeriksaan khususnya seperti apa dok? Ya, pemeriksaan sebenarnya bisa pemeriksaan lewat feses ya atau kotorannya. Ya, dia secara lihat di mikroskop nanti kan kelihatan ada jenis larvanya kah, ada cacingnya itu kelihatan, ada jenis-jenisnya kelihatan. Setelah itu juga ada pengecekan darah juga bisa. Ya, kalau dia dicek darah, walaupun tidak secara spesifik, ya mungkin ada salah satu sel darah putih namanya eosinofil, dia akan meningkat kalau dia ada infeksi si cacingnya. Dan juga tambahan lain kan kalau gejala, kalau dokter periksa kan kayak detektif kan, ya apa aja nih, apakah dia ada anemia, apakah dia kekurangan nutrisi, itu kan semuanya dilihat. Lalu akan dibantu dengan penunjangnya, yaitu salah satunya menemukan adanya sel telur di kotoran. Baru kemudian diobatin. Cacingnya juga. Ya. Pengobatan untuk anak yang cacingan ini perlu waktu lama nggak sih dok? Atau berapa lama untuk membereskan penyakit cacing ini kalau sudah terjangkit begitu? Ya kalau untuk terjangkit mungkin beda ya. Kalau itu kita bilang pencegahan itu 6 bulan sekali, obatnya selesai. Kalau ini mungkin perlu pengulangan. Pengulangan bisa 2 minggu kemudian. Nah tapi pemberian dosis ini itu sangat tergantung dengan kasus. Kondisi anaknya gimana, ada infeksi lain atau enggak, respon terhadap infeksi bagaimana, itu ntar jadi ngomongnya per kasus. Tapi kalau kita ngomongin tentang pencegahan, 6 bulan sekali. Terapi mungkin perlu diulang. Kapan diulangnya? Tanya dokter anak yang meriksa lah langsung. Jangan sampai mungkin banyak yang mengatakan bahwa kasus Rai ini sudah terlalu terlambat karena memang jumlah cacingnya sudah sangat banyak. Sebenarnya kalau sudah sangat banyak itu tetap masih bisa ditangani nggak sih dok? Saya nggak usah ngomong langsung ya, cuman tentu ketika anaknya sakit seperti cacing itu, pasti kemungkinan besar ada penyakit-penyakit lain yang memberatkan. Ya tapi makanya ada infeksi berat dan lain-lain. Sampai datang dengan keadaan tidak sadar itu bukan hanya cacingnya sih yang menyebabkan tidak sadar seperti itu. Jadi dok mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dokter bisa mengatakan satu pelajaran terbesar bagi mungkin para orang tua di Indonesia ini dari kasus Raya yang sudah ditemukan dengan sedemikian miris begitu dok? Pelajaran sebenarnya bukan cuma orang tua ya, ini semua lini kita kalau ngomongin tentang pencegahan bukan orang tua, sistem. Orang tua iya ada di rumah, tapi jangan lupa anak juga ada di sekolah. Lalu juga ada puskesmas, lalu juga ada pemerintah. Semuanya memiliki peran masing-masing. Orang tua tentu mengajarkan bagaimana itu hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, terus anaknya bermain di luar, obat cacing dan lain-lain. Jangan lupa karena cacingan ini juga lumayan tinggi di usia-usia anak sekolah. Sekolah juga punya peran. Ya, salah satunya adalah setiap hari diajarkan cara cuci tangan. Masuk ke sekolah cuci tangan, potong kuku tangan, juga mungkin potong kuku dicek. Lalu juga edukasi, pasang aja poster di sekolah. Bagaimana cara cacing bisa menginfeksi. Makannya nggak sembarangan, cuci tangan, alas kaki dipakai gitu. Dan juga ada program periodik. Sekolah juga menjadikan ujung tombak untuk pemberian obat cacing. Dengan memberikan edukasi ke keluarga lewat surat persediaan untuk memberikan cacing, kasih obat cacing. Puskesmas juga begitu. Puskesmas juga memantau berat badan, tinggi badan anaknya. Kalau dia nggak naik berat badannya dicari apa penyebabnya. Ya, pelatihan kader. Saya sangat menghargai kader. Kader tuh kayak di ujung tombaknya. Cuman jangan lupa kader ini juga perlu dilatih. Ya, berat badan yang naik juga harus tahu, oh yang naik nih, harus dirujuk. Jangan cuman, oh ya apa lanjut gitu. Itu juga harus diperhatikan oleh puskesmasnya. Lalu pemerintah bagaimana? Yakinkan bahwa program ini berjalan. Obatnya tersedia, sanitasi juga dibenerin, akses air bersih juga harus ada. Jadi ini bukan hanya PR-nya anak ya, PR-nya orang tua, tapi ini PR
satu negara sih. Karena kalau lingkungannya juga kotor juga ya, itu juga akan mempengaruhi kesehatan dari anak itu sendiri. Dan kalau misalnya tadi dokter bilang sebenarnya untuk gaya hidup sehat ini kita sudah kenal, apalagi kita pernah melewati masa COVID begitu ya, cuci tangan dan segala macam seharusnya sudah bisa terus dilakukan, tidak hanya dulu masa COVID aja gitu dok. Ini yang terakhir dok, pertanyaan saya, pesan untuk Anda, dari Anda untuk para orang tua mungkin yang ngerasanya, oh anak saya baik-baik aja, berat badannya nggak stuck tuh, normal, bermain, dia ceria. Tapi mungkin menyepelekan pemberian obat cacing ini. Apa pesan terakhirnya dokter sebelum kita tutup program ini? Tentu para orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, anak-anak pendidikan, dan tentu juga kesehatan. Ya. Si cacingan ini salah satu adalah neglected tropical disease, penyakit yang sering banget, tinggi banget, di atas 1 miliar terjangkitnya, dan sudah ada program pencegahannya, sudah ada pengobatannya, tapi terlupakan. Jangan sampai ini dilupakan dengan hanya ngeliat anak kita sehat, terlihat sehat ya, aktif, nggak naik berat badan, tetap naik berat badannya, jangan lupa. Tinggi sekali kejadian kita di negara tropis, di mana tanahnya ini gembur, cacing dengan mudah. Telur cacing itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun di tanah. Dan tetap bisa menginfeksi. Ya, 1 kali, 2 kali setahun diminum itu bisa buat kita lebih aman. Jadi please mencegah lebih baik daripada mengobati. Apalagi kalau mengobatinya terlambat. Seperti kasus ini kan sangat disayangkan. Jadi ikuti program ini sudah dilakukan di WHO, sudah di seluruh dunia. IDAI juga menyarankan untuk anak di atas 2 tahun 2 kali setahun. Jadi silakan kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik. Karena apa yang terjadi sekarang nih itu menentukan sampai besar. Betul. Ya, mudah-mudahan kita berharap semua anak Indonesia menjadi sehat ya ke depannya. Terima kasih banyak Dr. Lucky sudah berbincang di CNN Indonesia Health. Kita tentu berharap bahwa anak Indonesia bisa tercegah dari penyakit-penyakit seperti ini dan juga mendapat perhatian dari orang tua masing-masing, dan kita juga menjadi aware dengan lingkungan sekitar ya, dan juga mungkin anak-anak yang tadi seperti gejala-gejala yang sudah dokter paparkan. Terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia Health, dan demikian CNN Indonesia Health, saya Lianita Ruhyat. Terima kasih Anda telah bersama kami. Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa.